Tes 1 2 3 dicoba. Kembali kita meneruskan kemarin ya, bukan tafsir ya. Masih kurban kemarin, belum selesai. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin bapak-bapak jamaah pengajian malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini biasanya kita membaca kitab tafsir, akan tetapi kita akan melanjutkan pembahasan bab kurban kemarin belum selesai, bab udhiyah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi yaitu Yaumun Nahr atau hari penyembelian. Maka kita akan mengulang materi-materi tentang udhiyah supaya tambah jelas dan bisa tambah hafal ya gitu. Kemarin sudah kita baca tentang syarat-syarat binatang kurban, yaitu hewan ternak ya. Kemudian yang selanjutnya juga sudah kita bahas tentang 4 cacat binatang ternak yang tidak sah untuk sebagai udhiyah atau sebagai korban. Kemudian juga boleh patungan 1 ekor unta untuk 7 orang, begitu pula 1 ekor sapi untuk 7 orang. Adapun domba atau kambing itu cukup 1 orang dan tidak bisa lebih. Kemudian juga kemarin sudah kita bahas juga tentang mana yang lebih utama kurban udhiyah, antara sapi dan domba atau kambing. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah unta dulu, baru sapi, baru kambing. Ada juga mengatakan yang utama adalah domba, karena Nabi SAW juga kurbannya udhiyah dengan domba, dan beliau yang menyembelih sendiri. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ya. Sebentar saya carinya ini, belum ketemu. Ya, halaman 437.
Tidak biasa pakai huruf Arab kan, jadi susah nyari-nyarinya ini. Ya, 437. Ya. Waktu menyembelih kurban kemarin sudah ya. Waktunya kapan? Yaitu setelah matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat plus khutbah, baru setelah itu waktu untuk udhiyah. Adapun ketika belum waktu itu, ya, misalnya baru sholat 2 rakaat kok langsung menyembelih, nah berarti belum masuk waktunya. Apalagi subuh jam 6 belum terbit sudah nyembelih, nah ini sudah tidak sah. Itu cuma sembelian 9 biasa. Nah sekarang apa yang dilakukan ketika menyembelih? Ya, apa yang disunahkan ketika menyembelih? Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya, dan disunahkan ketika menyembelih hewan kurban itu ada 5 perkara. Nah, 5 perkara ini kesunahan. Ya. Haduha yang pertama atasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Nah, itu sunnah. Ya, membaca bismillah. Maka setiap kita menyembelih apapun, maka disunahkan adalah membaca bismillah. Ayam, bebek, apalagi ya jago, nah itu pakai bismillah. Kalau ikan pakai bismillah enggak? Ikan enggak bisa disembelih kan ya? Nyembelih gimana ikan? Ya. Dipukul. Ya. Jadi kesunahan. Makanya dalam Syafi'iyah itu membaca bismillah itu sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau kita nyembelih tidak membaca bismillah sah. Tapi mazhab lain tidak sah, harus bismillah wajib. Mazhab yang lain harus bismillah, gitu loh. Ya, jadi kalau Syafi'iyah agak longgar. Yang penting dia muslim, dia nyembelih walaupun tanpa bismillah itu halal. Tapi kalau mazhab yang lain tidak, bismillah itu wajib. Ya, ini bedanya. Maka ada orang yang tidak mau nih kalau beli ayam tidak lihat orang menyembelihnya, tidak mau. Ya, karena dia nyembelih baca bismillah atau tidak, kan begitu. Ya. Tapi kalau Syafi'iyah yang penting dia muslim, nah, sah. Alasannya apa? Alasannya karena apa? Karena dihalalkan sembelian ahlu kitab. Jadi ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, mereka nyembelih ayam itu halal bagi kita. Nah, itu dasarnya seperti itu. Ya. Kalau ahlu kitab saja itu halal, apalagi dia muslim, kan begitu. Ya, tapi sekali lagi Syafi'iyah bismillah itu apa? Sunnah. Mazhab yang lain wajib. Maka di sini pertama kesunahan ketika menyembelih adalah atasmiyah, yaitu ketika menyembelih baca bismillah. Yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ya. Falau lam yusamma halal mazbuh, seandainya dia tidak membaca bismillah yaitu halal sembelihannya. Ya tadi Syafi'iyah. Kemudian yang kedua bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa? Membaca salat Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Maka dipisah ya. Bismillahirrahmanirrahim dipisah. Setelah itu baru Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya tasmiyah yang pertama, yang kedua membaca sholawat. Nah, itu kalau nyembelih kurban. Kalau ndak nyembelih kurban, nyembelih biasa ayam ndak usah sholawat, kepanjangan ya. Ya cukup bismillah saja. Nah, ini sholawat itu ketika apa? Membaca apa? Menyembelih hewan kurban. Asal itu yang ketiga, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kambingnya, sapinya itu dihadapkan kiblat. Maksudnya apa? Ya maksudnya menghadap kiblat. Ya. Kiblatnya kan ke sana kan? Ya sudah, sapinya dihadapkan ke sana, miring kan gitu kan? Berarti kepalanya di mana? Ya bisa di selatan, bisa di utara kan? Oh gitu.
Oh iya. Ya begitu ya. Jadi ada hikmahnya juga ya. Hikmahnya. Kalau normalnya kan kanan ya. Kalau kanan berarti kepalanya selata sini. Ya sana kepalanya. Nah. Oh iya betul. Kalau kepalanya sini tidak bisa ya? Bisa juga ya? Bisa, dua-duanya bisa. Oh iya, betul. Berarti yang cocok sana ya. Jadi binatangnya itu juga menghadap kiblat, yang nyembelih juga menghadap kiblat. Ya. Yang nyembelih menghadap kiblat. Yaitu yuwajjihu dzabih azmaha lil kiblah, yaitu hendaklah orang yang menyembelih itu juga menghadap kiblat. Dan sama juga yang disembelih itu juga menghadap kiblat. Ya. Sunnah aja ya, sunnah. Walaupun tidak menghadap kiblat sah saja, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Arabi yang keempat at-takbir, yaitu takbir. Ya. Qabla tasmiyah wa ba'daha salasan. Kama qala al-Mawardi. Nah, takbir ini ternyata 3 kali. Sebelum baca bismillah 3 kali, setelah baca bismillah 3 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru membaca sholawat. Sunahan. Kemudian yang kelima ya, ad-doa bil qabul, yaitu berdoa supaya diterima. Fayaqulu dzabih, maka orang yang menyembelih setelah itu berdoa, Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal. Apa doanya? Allahumma hadzi minka, ya Allah ini darimu dan ini untukmu. Nah, doanya, pokoknya doanya supaya diterima. Allahumma hadzihi minka wa ilaika. Ya Allah ini darimu dan ini untukmu. Ya, itu setelah selesai menyembelih. Berdoa. Ya. Allahumma hadzi minka, ya Allah ini darimu. Ya memang ini rezeki dari Allah kan. Kita kerja dapat uang beli kambing atau sapi, itu juga dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma hadzi minka wa ilaika, dan ini juga untukmu, saya nyembelih itu untukmu. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbal, maka terimalah. Ya. Hadhil udhiyah nikmatun minka alayya. Udhiyah ini, binatang kurban ini adalah nikmat darimu atasku. Wa taqarrabtu biha ilaika, dan aku mendekatkan diri dengan binatang kurban ini ilaika kepadamu. Fattaqabbalha minni, maka terimalah kurban itu dariku. Itu doanya. Bahasa Arabnya seperti itu. Berarti kalau tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Ya Allah ini darimu dan untukmu. Ya Allah ini binatang kurban ini nikmat darimu, maka aku mendekatkan diri kepadamu dengan kurban ini, maka terimalah apa dariku. Intinya apa? Supaya kurban itu diterima. Kan sudah keluar uang 3,5 juta atau beli sapi sendiri 23 juta. Kalau tidak diterima bagaimana? Nah, maka doa. Jadi 5 ya. 5 sunnah sebelum menyembelih kurban. Yang pertama tadi apa? Baca bismillah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga takbir. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima berdoa supaya diterima. Ini. Oh berarti disebut. Biasanya kan disebut ya. Karena dia kan wakil berarti. Ya Allah ini dari si fulan kan gitu kan gitu. Ya supaya lebih jelas gitu kan. Lebih jelas. Ya ini yang disunahkan yang menyembelih. Kalau mau ikut juga tidak ada larangannya juga, ya kan? Tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya juga, ya.
Iya. Karena apa? Karena sunnah takbir itu sudah dimulai semenjak tanggal 1 Dzulhijjah tadi. Ini sudah sunnah. Kita nanti di rumah Allah Akbar lah itu sudah boleh sunnah. Di rumah, di pasar, tempat kerja, di jalan itu mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah disunahkan. Maka silakan takbir, tapi tidak bareng-bareng, sendiri-sendiri. Nah, baru nanti kalau pas hari raya sholat baru takbir bareng-bareng. Nanti biasanya setelah zuhur takbir bareng-bareng, setelah asar sampai tanggal 13 Tasyrik itu takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dilakukan setelah sholat. Adapun sebelum tanggal 10 ini bebas sendiri-sendiri. Ya. Enggak, ya. Gimana, Pak? Kan Rasulullah itu kan kurban kambing satu itu dia menyebut ini dari saya kan keluarga saya dan umat-umat saya. Iya. Seandainya saya itu memotong kambing satu, ini dari saya dan dari keluarga saya dan untuk teman-temanku. Ya. Ya itu kekhususan bagi Nabi ya kali ya, kekhususan bagi Nabi. Ya memang artinya Nabi itu begitu kasih sayang sama umatnya sampai-sampai Rasul pun mengatakan hadhihi minni wa ummati, ini dariku dan dari umatku. Tapi kalau untuk selain Nabi saya belum pernah mendapatkan riwayat itu, entah itu sahabat atau siapa. Biasanya mereka ya untuk sendiri, atau kalau dia wakil ya sebutkan yang mewakilkan kepadanya, ya seperti itu. Atau mungkin kalau keluarga juga, kayak keluarga ya bisa enggak. Ya tapi kalau keluarga itu satu saja sudah mencukupi, dapat pahala semua satu keluarga. Jadi wallahu alam ya, saya belum mendapatkan riwayat kalau selain Nabi boleh enggak hadhihi min ummati, ini dari umatku. Cuman yang bisa kita pahami bahwasanya siapa tahu ada umat Nabi Muhammad yang selama hidupnya tidak mampu untuk korban, maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya Allah, ini dariku dan untuk umatku, dan begitu. Wallahu a'lam. Nggih. Memang kalau mampu sembelih sendiri lebih utama. Nyembelih sendiri lebih utama. Tapi yang namanya nyembelih tidak semua orang kan berani. Nah, maka bisa diwakilkan tadi. Tolong ya, kan gitu. Nabi ya menjadi doa. Apalagi kalau nyembelih sapi ya kan harus banyak orang kan, enggak bisa. Kalau nyembelih ayam sih sendiri bisa ya, bisa. Kambing mungkin juga bisa kambing ya. Tapi kalau sapi ya sendiri itu ya kalau orang bukan ahlinya atau apa susah juga. Bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Ya. Nah, maka biasanya kalau di panitia itu tidak diwakilkan. Diwakilkan atau enggak? Ya, bisa diwakilkan, bisa bayar kan begitu. Ya, bisa diwakilkan, bisa. Kalau di sini biasanya Pak Haji Asngadi sama siapa? Siapa? Oh, Sopian. Ya kan makanya tidak semua orang itu berani motong kan, tidak semua. Kalau kita ini kepepet baru berani ya, enggak ada ya sudah, enggak mau kan begitu. Iya betul. Oh iya, kasih. Ya, intinya minimal ketika menyembelih itu terpotong dua jalur makan dan jalur nafas, itu yang wajib. Kan kalau binatang tuh ada jalur nafas, kerongkongan ya, kerongkongan nafas tuh, jalur makan, tenggorokan. Nah itu dua-duanya harus putus syaratnya. Ya ada pelatihan ya di masjid-masjid. Nah untuk urat-urat itu sunnah. Syafi'iyah itu sunnah saja, yang penting dua ini. Ya, maka kalau motong, kok ini tidak terpotong, ya tidak sah, dia jadi bangkai nanti. Nah, terkadang ayam ada gitu ya.
Ayam itu cuma luka saja dikit kelihatan. Nah, ini tidak terpotong anunya, ya kan? Tidak terpotong. Nah, kalau itu tahu jelas, oh ini berarti tidak disembelih ini. Berarti apa? Bangkai. Dan bangkai itu apa? Haram, gitu. Ya, jadi kalau tidak mampu bisa diwakilkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, hukmul akli minal udhiyah, hukum memakan binatang kurban. Ya, bagaimana hukumnya? Wala ya'kulul mudahi syai'an minal udhiyatil manzurah. Tidak boleh orang itu memakan daging korban di mana dia itu korbannya adalah korban yang nazar. Ya. Kalau nazar tidak boleh makan yang korban. Ya, kemarin hukum korban adalah sunnah kecuali kalau dia sudah bernazar. Tahun ini saya bernazar mau motong kambing atau sapi. Nah, itu korbannya menjadi korban wajib. Nah, kalau yang wajib ini dia tidak boleh ambil daging kemudian dimakan, tidak boleh. Karena kalau sudah nazar itu sudah milik nanti fakir miskin ini. Ya, kalau nazar. Nazar itu kayak berjanji, ya. Nazar itu janji. Kalau kita ada ini dapat rezeki banyak, ada sapi keluarga. Pertama saya apa namanya korban sendiri di mana? Enggak, dia nazar. Keluarga. Tapi yang kurban atas nama sendiri. Oh, kemarin ya sudah ditanyakan ya? Oh ya, bisa berarti dari yang tempat lain kan? Bisa. Nazar tidak boleh. Yang kurban tidak nazar boleh makan. Kemarin sudah pembagian ya? Pembagian daging kurban sudah ya? Belum? Oh belum. Nanti di sini. Bal yajibu alai tasatuk bi jami'il lahmal luhumiha. Bahkan wajib bagi dia untuk menyedekahkan semua dagingnya. Ya, harus disedekahkan. Misalnya dia nazar, saya nazar motong kurban kambing, ya sudah, dia harus potong kambing atau sapi. Dan wajib disedekahkan. Kok belum disedekahkan nanti hilang, dia nanggung. Misalnya dicuri apa? Kucing, nah, atau dicuri orang. Nah ini dia yang nanggung. Karena apa? Kalau dia itu apa? Dia itu mengakhir-akhirkan. Harusnya sudah begitu dipotong langsung dibagi fakir miskin. Tapi nanti sajalah gampang, nanti aja. Itu nanti ternyata hilang, maka dia nanggung nanti. Karena ini bertanggung jawab. Walaupun dia korbannya sendiri, tapi kan sudah dinazarkan. Ya, sudah milik fakir miskin gitu. Kalau motong sapi itu kan pertiganya kan bisa diambil oleh yang bersangkutan yang Bisa. Tapi kalau kambing apakah itu sama bagiannya ini? Ini dalil ya umum, itu berlaku untuk umum. Ya, baik sambing, sapi maupun onta, nanti ada pembagiannya. Ya, memang daging kambing kan sedikit ya, sedikit, tapi tetap sama ya. Yang selanjutnya wa ya'kulu minal udhiyati an mutatawwa biha, dan boleh bagi orang yang berkorban itu untuk memakan hewan udhiyahnya. Pertama, sulusan alal jadid, yaitu boleh dia mengambil sepertiga, boleh saja. Boleh sepertiganya. Misalnya biasanya kalau sapi 7 orang itu biasanya berapa kilo biasa ya dapatnya? 50 lebih ya, ada ya? Biasa korban satu sapi berapa kilo biasa? 90-an ya. Berarti 90-an, berarti dibagi sepertiga 30 kan. Nah untuk 30 ini berarti untuk dibagi 7 orang ya. Nah itu bisa.
30 untuk yang 7 orang, 30 disedekahkan, dan 30 untuk hadiah. Bisa. Ya. Itu. Adapun yang 2/3, maka itu disedekahkan kepada fakir miskin. Bisa. Dan juga sepertiganya lagi bisa dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Orang kaya boleh dapat daging kurban, boleh. Ya. Walaupun dia kaya, boleh. Kalau zakat kan tidak boleh. Tapi kalau daging kurban, orang kaya pun bisa mendapatkan. Ini sebagai hadiah. Ya. Kalau sedekah untuk fakir miskin. Kalau hadiah, ya bisa untuk orang kaya. Ya. Non muslim kayaknya tidak boleh ya, non muslim. Yang tidak boleh itu zakat kayaknya. Zakat tidak boleh. Ya, kalau itu boleh korban. Nah, ini ada pendapat juga bahwasanya yang paling utama dia nyembelih kurban, terus dia ngambil secukupnya untuk diri sendiri, sisanya disedekahkan. Itu yang paling utama. Ya. Misalnya tadi dia ikut rombongan sapi, ya kan, 7 orang. Terus dia dapat misalnya berapa? Yang 30 sepertiga kan 30 dibagi 7 ya. Berarti dapat berapa? 4 kilo ya. 4 kilo. Nah, maka boleh dia yang paling utama dia ngambil secukupnya untuk keluarga, mungkin 1 kilo, sisanya disedekahkan semua. Itu yang paling utama. Atau mungkin kambing. Dia motong kambing. Kalau kambing berapa kilo biasa? 10 ada kah? Tidak ada ya, 5. Oh 6. Misalnya dia korban kambing dapat 6 kilo. Maka yang 1 kilo untuk dirinya, yang 5 kilo untuk disedekahkan, itu yang paling utama. Jadi dia ngambil secukupnya. Tapi disunahkan untuk ngambil, walaupun sedikit tadi. Sunnah. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya tapi dapat kambing 6 kilo. 6 kilo, yang 5 kilo dimakan sendiri, yang 1 kilo disedekahkan. Ini juga sah. Tapi pelit ini. Pelit. Ya. Atau tapi dapat tadi sapi dapat 4 kilo, ya kan? 4 kilo. Ya sudah, yang 3,5 kilo untuk dirinya, yang 1,5 kilo baru dibagi, itu juga sah. Nah, tapi pelit ini, pelit. Maka kalau muktamad mayoritas apa? Sepertiga. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga fakir miskin dibagi-bagi, sepertiga hadiah. Hadiah dia. Tuh. Bagi hadiah. Kemudian yang selanjutnya, wala yabi, dan tidak boleh menjual, ya, haram di sini, haram. Tidak boleh itu berarti haram. Dan tidak boleh yaitu haram bagi orang yang menyembelih itu menjual sesuatu dari binatang kurban, baik itu dagingnya atau kulitnya, rambutnya, bulu ya, atau bulunya atau kulitnya. Nah, tidak boleh dijual. Saya kurban sapi nih. Setelah kurban sapi dapat 4 kilo. Dijual, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh menjual apa? Daging kurban. Boleh dijual. Hah? Sama ya, sama. Kulit juga tidak boleh dijual. Orang yang dapat kurban dijual kan? Kalau dia sudah dapat, tidak apa-apa. Ini fakir miskin. Fakir miskin sudah dibagi, dia dapat 1 kilo. Nah itu dia tidak apa-apa. Karena sudah milik sendiri. Yang tidak boleh itu yang korban. Itu yang jual yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang korban itu yang tidak boleh jual.
Tapi semisal saya itu tidak korban, tapi dapat dari masjid ini 1 kilo, sana 1 kilo, dapat 10 kilo. Tidak muat. Saya jual tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena itu sudah menjadi hak saya, kayak gitu kan. Hak saya. Atau saya tidak dikasih daging, dikasih kulit. Nah, kulit mau diapain ini? Nah, dijual boleh. Nah, kalau di Jawa kan laku kulit kan, laku. Ya. Kalau di sini dibuang-buang kan, dibuang-buang. Ya, oh ya bisa. Tapi kalau amannya ya sudah dikasihkan fakir miskin dulu, silakan. Kalau mau dijual tidak apa-apa, itu lebih aman daripada saya yang korban terus saya yang jual kan gitu. Nah, kasihkan dulu. Ini bukan untuk dijual, disedekahkan kan gitu. Ya, lepas apa namanya? Tanggung jawabnya. Setelah itu terserah mau dijual juga terserah, mau dimasak juga tidak apa-apa. Yang penting saya sebagai orang korban tidak menjual kan begitu. Walaupun misalnya kita jual terus setelah dapat uang kita kasihkan fakir miskin, tapi berarti kita yang jual kan. Itu tidak boleh. Sama-sama dapat uang fakir miskin, tapi kan caranya yang berbeda. Cara pertama dikasihkan kepada fakir miskin dulu, itu sudah haknya. Dia dijual dapat uang. Atau kita yang jual dapat uang dikasih fakir miskin, sama-sama dapat. Tapi beda caranya. Maka tidak boleh bagi yang berkorban itu menjual dagingnya atau kulitnya atau gitu. Dan juga tidak diperbolehkan menjadikan daging korban itu sebagai upah untuk penyembelih. Misalnya kita kan tidak bisa menyembelih, mau diwakilkan juga tidak mau, adanya jagal, ya sudah panggil jagal. Berapa satu? Harganya berapa nih satu ekor sapi? 100.000, ya sudah diambilkan uang 100.000. Jangan diambilkan, nah nanti upahnya kepala ya, tidak boleh. Atau nanti upahnya nanti 5 kilo, tidak boleh juga. Jadi tidak boleh menjadikan daging korban itu sebagai upah, tidak boleh. Kalau upah ambilkan sendiri dari kantong pribadi, bukan dari itu. Nah, entah itu upahnya uang atau upahnya apa saja boleh. Ya. Bagi yang memotong itu walaupun dia tidak minta sebagai imbalan, tapi yang itu cuma dikasihkan dari panitia kepada yang memotong kan gimana? Ya artinya begini, jangan itu dijadikan upah. Upah itu kan ada kayak upah itu kan ada kesepakatan kan. Kamu motong nanti saya kasih ini, kan namanya upah, ya kan? Upah. Seperti kita ngambil tukang bangun rumah, ya kan? Ya sudah, kamu kerjakan rumah ini upahnya sekian, kan ada kesepakatan kan begitu. Tapi kalau dia itu misalnya jagalnya, tukangnya saya enggak ingin upah, saya ingin menolong saja membangunkan rumah kamu kan gitu kan. Ya, jadi dia minta upah. Nah, terus ya sudah, kalau tidak minta upah nanti saya sebagai bentuk ini saya kasih kamu lah apakah. Nah, itu tidak masalah, ya kan? Nah, saya masih jagal tadi. Saya tidak minta upah. Ya sudah, saya rela, sukarela. Sudah dia potong. Karena dia minta upah mungkin bisa saja si sopir korban mengatakan ya sudah nanti saya kasih daging. Itu tidak masalah karena bukan upah ya. Bukan upah. Ya. Jadi jangan dijadikan itu sebagai upah gitu loh. Kalau yang punya hewan itu mau sedekah tidak masalah, mau sedekah kulit, daging, kaki, kepala tidak apa-apa. Tapi ini sedekah, bukan upah begitu. Tuh. Ya sedekah. Kalau yang namanya upah kan harus nilainya jelas kan, harus gini-gini. Kalau tidak gini tidak mau, itu namanya upah. Tapi kalau yang namanya sedekah kan terserah. Ini Pak, beritahu itu ya. Ya makanya harus ini sedekah saja. Tapi ini dari siapa? Dari yang patungan tadi sepakat boleh enggak ini? Ini yang sedekah 7 orang ini kita tidak bayar tukang jagal, tapi kita sedekah saja. Ya kalau sedekah kan ya seikhlasnya kan begitu. Itu jalan tengahnya.
Karena kalau zaman dulu kan belum ada panitia. Belum ada. Zaman dulu kan urusan ibadah itu urusan pribadi. Jadi masing-masing nyembelih sendiri-sendiri. Cuman kalau banyak dia minta bantuan untuk diwakili kan begitu. Yeah. Larangan. Ya ini larangan ini sifatnya haram. Kalau haram itu berarti apa? Kalau dikerjakan mendapatkan dosa. Korbannya mungkin sah saja dia sah, tapi dia nanti berdosa ketika menjual tadi. Haram itu apa? Haram itu sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan dosa, dan ketika tidak melakukan dia tidak mendapatkan dosa, itu namanya haram. Minum khamr haram. Berarti apa? Kalau dia melakukannya berarti dia mendapatkan dosa. Tapi kalau dia tidak melakukannya dapat apa? Yeah. Motong rambut dan kuku. Oh iya, memang belum dibahas ya, belum dibahas. Larangan memotong rambut dan kuku. Seingat saya, ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu makruh saja. Bahkan ada yang pendapat tidak masalah, tidak apa-apa, gitu loh. Iya, bagi yang korban tidak memotong rambut dan kuku ketika dia sudah berniat untuk korban. Kalau hadisnya kan kalau tidak salah seperti ini, apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkorban, maka jangan potong rambut dan kukunya. Ya. Sampai nanti apa? Sampai nanti binatang itu disembelih. Ya. Hikmahnya saya lupa apa hikmahnya kan gitu. Tapi ada pemahaman ini, ada pemahaman yang lain. Maksudnya apa? Jangan potong rambut dan kukunya itu hewannya. Ada yang memahami seperti itu, ya. Tapi saya lupa hikmahnya apa ya. Intinya ada hadis itu ada. Cuman para ulama kemudian berbeda pendapat. Ini yang larangan ini bermakna haram, ada itu makruh saja, gitu. Ya kalau kita ingin sudah berkorban ya mungkin lebih selamatnya tidak usah potong rambut dan kuku terlebih dahulu. Ya karena ada pendapat-pendapat tadi kan. Tuh. Tidak masalah rontok karena rontok itu kan di luar kehendak kita, ya kan? Kalau motong kan sengaja dia, sengaja, ya kan? Disengaja. Nah, itu yang tidak boleh. Apa hikmahnya? Ada yang tahu nggak hikmahnya apa? Pernah baca enggak? Kenapa orang yang berkorban itu dilarang motong rambut dan kuku? Saya lupa itu hikmahnya. Rambut dan kukunya. Ya. Ya. Iya setelah sa'i ya. Setelah sa'i baru tahallul. Iya. Ya itu memang sunnah ya, memang sunnah dan kita tidak tahu hikmahnya apa, tapi tetap di situ ya namanya syariat kan. Syariat seperti itu, aturannya seperti itu kita tidak bisa bertanya-tanya juga ya. Kok ini kan? Sebagaimana kok sholat subuh 2 rakaat kita kan tidak bisa protes juga. Jangan 2 rakaat kan begitu, tidak bisa kan? Tidak bisa juga. Iya, agama itu tidak bisa seperti itu memang ya. Kalau hukum ya, hukum seperti itu. Kenapa minuman keras itu haram? Ya, ya mungkin karena kita tahu itu ada mudorotnya kan begitu kan. Ada yang memang dijelaskan. Kenapa minuman keras itu haram? Karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi terkadang juga ada syariat, ada perintah, ada larangan yang tidak dijelaskan alasannya. Ya kita tinggal sami'na wa ta'na saja ya kan begitu. Tapi tadi ada ya nanti apa namanya tentang motong rambut dan kuku larangan tadi.
Kemudian yang selanjutnya, maka orang yang berkorban sunnah tadi, utiyah sunnah, dia memberi makan dari daging tadi kepada fakir dan miskin. Nah, itu. Wal afdol, yang paling utama, at-tasadduqu bi jami'iha, dia menyedekahkan semuanya. Nah, ini yang sunnah ya, yang sunnah. Kalau nazar kan wajib. Tapi kalau yang sunnah itu yang utama disedekahkan semua, illa lukmatan, kecuali hanya sekedarnya saja. Nah, itu yang paling utama. Jadi ngambil dikit, yang lain untuk fakir miskin. Ya, lukman. Karena apa? Ya karena disunahkan. Walaupun sedikit gitu loh. Walaupun sedikit makan saja. Ya, karena sunnah kan, sunnah. Saya tidak mau ini, tidak mau, biar saya sedekahkan semuanya. Iya, tapi sunnahnya kamu ngambil. Ya sudah, walaupun hanya sekedar satu masakan saja tidak apa-apa. Karena ini sunnahnya. Sunnah memakan daging kurban yang sunnah. Ya. Nah. Hah? Ya, itu bedanya akekah dengan kurban ya. Kalau akekah memang sudah matang. Tapi kalau kurban itu ya ya itu sedekah, nilainya sedekah itu sudah ya. Ya. Itu nilainya sedekah ya, sedekah. Ya, umumnya ya mentah dan memang seperti itu. Mentah. Dan apabila dia makan sebagiannya dan menyedekahkan yang lain, sisanya dia makan, ya sudah sah tadi. Sudah sah. Ya, jadi intinya itu ya. Yang paling utama dia ambil secukupnya, yang lain disedekahkan. Kalau yang muktamad umumnya jumhur itu apa? Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga sedekah, sepertiga untuk hadiah. Ya. Bagaimana tata cara untuk penyembelihan binatang kurban itu seakan-akan biar binatang itu tidak merasa kesakitan seperti yang kita lihat-lihat sekarang ini, sudah diikat, kasihkan balok lagi. Ya. Sapinya itu belum mati aja sudah merasa sakitnya itu sudah. Ya, memang ada kita itu dilarang berbuat dolim kepada hewan walaupun mau disembelih, ya. Ya, kalau kita lihat itu pertama, jangan dibuat takut. Misalnya, jangan sampai sapi yang mau disembelih itu lihat temannya ketika disembelih. Ya, dia melihat juga takut. Kalau takut bisa ngamuk, bisa lari. Kan gitu, banyak kasus hewan kurban itu lari. Kalau yang hidup dikumpulkan di sini, bawa ke tempat penyembelihan sendiri sehingga yang lain tidak melihat. Ya kan begitu. Hewan saja merasa ngeri ketika lihat temannya disembelih kan begitu. Ya, itu bisa stres. Ya, kemudian yang kedua ya bagaimana supaya tidak membuat dia sakit. Nah, apalagi itu hati-hati kalau diikat-ikat dengan balok gitu kan. Nanti kalau kakinya itu sampai lecet, sampai pincang, ndak sah sudah itu. Ya kan? Nah, maka betul-betul ya diperlukan itu seorang yang ahli merobohkan tadi ya, yang merobohkan pengalaman dan bagaimana jangan sampai melukai, terutama kaki ya kan. Kalau melukai kaki sampai lecet-lecet, kalau dia itu pincang, nah itu kan sudah tidak sah untuk kurban dia, ya kan? Tidak sah itu. Nah, nanti panitia tanggung jawab. Kan dari penjual sehat tidak pincang, pincangnya ketika di tangan siapa? Panitia yang ganti, karena ini tidak sah. Dia cuma sembelian biasa. Ya, sembelian biasa. Rugi nanti yang 7 orang ini rugi. Nah, maka nanti kalau seperti itu ya bagaimana teknik-teknik untuk menyembelih supaya tidak melukai sapi tadi. Begitu ya. Nah, memang perlu yang ahli. Kalau di Gang Tambak itu kan ada jagal memang ya. Nah, ada. Jadi ketika seperti itu langsung jagal cepat. Nanti yang lain panitia tinggal nguliti, tinggal sudah selesai. Untuk merobohkan itu kan gitu.
Kalau yang saya lihat di Gang Tambak itu karena jagal dia tidak perlu kayu-kayu enggak. Cuman tali saja dan bisa roboh kan gitu. Nah, ngikat talinya seperti apa gitu kan. Nah, itu aja. Ya, kalau memang tidak proporsional ya pakai balok-balok itu kan, pakai balok. Ya, sakit itu kan ya. Sakit. Kita kaki kita gar saja karena balok itu kan sakit juga kan. Ngilu. Ya. Tuh. Nah, itu mungkin apa namanya? Hal-hal yang perlu diperhatikan ya, diperhatikan. Saya kira itu cukup ya, cukup. Mudah-mudahan nanti kita lancar dan kita bisa dipanjangkan umur sampai mendapatkan hari raya Idul Adha. Itu aja, sekian dari kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.